Cerita berlanjut ketika seseorang secara tiba-tiba muncul di belakang Wu Hyun. Wu Hyun melambaikan tangannya ke belakang. Saat itu pula, kepala pria itu terpisah dari tubuhnya. Melihat hal itu, Sadohak terkejut. Kemudian bergumam dalam hatinya, dia sungguh luar biasa kuat, ucapnya sambil menatap Wu Hyun. Di satu sisi, lebih tepatnya di bagian terdalam goa, kepala keluarga Namgon yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya, merasakan getaran yang cukup kuat. Tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di luar sana, ia segera membangunkan salah satu anggota keluarganya yang sedang tidur. Saat pemuda itu bangun, ia langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kepala keluarga Namgon yang juga tidak tahu apa-apa, hanya menyarankan pemuda itu untuk selalu waspada. Seketika saja, orang-orang yang menutupi wajah mereka dengan kain merah, yang sedari tadi ada di tempat itu berlari secara tergesa-gesa sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba saja, mereka semua secara bersamaan terbelah menjadi dua bagian karena tebasan pedang seseorang. Melihat hal itu, kepala keluarga Namgon terkejut. Setelah semua orang itu mati, suasana di tempat itu menjadi hening. Di saat yang sama, Namgon Chun yang sedang memakai topeng muncul sambil berkata, "Apa seharusnya aku menyisakan satu dari mereka?" Mendengar suara kakek tua yang memakai topeng itu, kepala keluarga Namgon terkejut, menebak orang itu adalah ayahnya, yaitu Namgon Chun. Saat itu pula, ia berteriak dengan sangat keras. "Ayah," ucapnya dengan raut wajah sedih. Anggota keluarga Namgon yang ada di belakangnya terkejut mendengar teriakan kepala keluarga mereka. Anggota keluarga Namgon lainnya yang sedang menyembuhkan luka mereka dan mendengar teriakan kepala keluarga mereka segera berkumpul untuk memastikan apakah orang itu benar-benar Namgon Chun. Di saat yang sama, Namgon Chun mengangkat pedangnya yang ia selimuti dengan energinya, kemudian menyuruh semua anggota keluarga Namgon itu untuk mundur beberapa langkah. Tak lama setelah itu, jeruji besi yang saling menghalangi mereka hancur. Saat itu pula, kepala keluarga Namgon langsung mendekati ayahnya. Sambil berkata kalau ia telah mencari ayahnya selama ini. Tiba-tiba saja, dirinya terkejut, menyadari salah satu lengan ayahnya telah tiada. Mengetahui hal itu, ia merasa sedih, menanyakan siapa yang telah membuat ayahnya menjadi seperti ini. Sambil memegang pundak kepala keluarga Namgon, Namgon Chun berkata kalau dirinya bukanlah orang yang dimaksud kepala keluarga Namgon. Namgon Chun kemudian memegang dadanya, memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seorang kakek tua yang disebut sebagai pendekar pedang Junsan. Kepala keluarga Namgon yang sangat yakin kalau kakek tua yang ada di depannya ini benar-benar ayahnya, menanyakan apa maksud dari perkataan ayahnya itu. Di saat yang sama, seorang tetua keluarga Namgon yang bernama Namgon Gyeonjung, menghampiri mereka, sambil menanyakan apakah Namgon Chun benar-benar tidak mengenali anggota keluarganya sendiri. Namgon Chun sekali lagi memperkenalkan dirinya, ia hanyalah seorang kakek tua yang tinggal di pedesaan yang disebut sebagai pendekar pedang Junsan. Namgon Chun juga berkata kalau ia hanya kebetulan lewat di tempat ini, dan secara tidak sengaja menyelamatkan mereka. Mendengar perkataan Namgon Chun, kepala keluarga Namgon dan Namgon Gyeonjung terdiam saling menatap. Saat itu, kepala keluarga Namgon berpikir, ayahnya sengaja mengubah identitasnya karena malu melihat keluarga Namgon telah runtuh. Melihat ayahnya akan segera pergi, kepala keluarga Namgon menghentikannya, menanyakan apakah ayahnya akan meninggalkan mereka begitu saja. Melihat ayahnya hanya mengabaikan perkataannya, kepala keluarga Namgon bersujud, dengan tulus memohon untuk tidak meninggalkan mereka, dengan berkata, "Ayah, aku mohon jangan pergi. Tolong tetaplah bersama kami butuh Sang Sword Emperor." Di saat yang sama, seluruh anggota keluarga Namgon menatap ke bawah, menandakan mereka saat ini benar-benar butuh bantuan Sang Sword Emperor. Melihat raut wajah mereka yang benar-benar butuh bantuannya, Namgon Chun menghela nafasnya, menyuruh kepala keluarga Namgon untuk berdiri, dengan berkata, "Bangun, andai Sang Sword Emperor benar-benar ada di sini sekarang, kau pasti telah dihukum berat." Setelah itu, Namgon Chun kembali berkata, "Kalian semua berhasil bertahan hidup sampai saat ini, Sang Sword Emperor pasti sudah puas dengan itu. Kalian bisa memperbaiki semua yang telah runtuh dan membangun ulang apa yang telah hilang. Kalian bisa bekerja keras untuk memastikan hal yang sama agar tidak terulang lagi. Pasti itulah yang Sang Sword Emperor inginkan," ucapnya dengan serius. Mendengar perkataannya, kepala keluarga Namgon berdiri, dan dengan serius berkata, "Tetua Gyeonjung,
kita harus meninggalkan tempat ini untuk menyembuhkan diri, dan setelah itu kita harus menemukan dalang di balik semua ini. Tak lama kemudian, terlihat Woo Hyun dan Sadohak yang sedang mencari sesuatu. Saat itu, Namgon Chun muncul sambil meminta maaf telah membuat mereka berdua menunggu dirinya. Menyadari suasana hati Namgon Chun sedang baik, Sadohak menebak Namgon Chun telah mengatakan semua yang ingin ia katakan kepada keluarganya. Ketika Woo Hyun berpikir semua urusan di tempat ini telah selesai, Namgon Chun mengajak Woo Hyun dan Sadohak ke Henan, karena ia harus bertemu dengan Moyong Hyokmun. Singkat cerita, di dalam goa, terlihat Blood Demon yang telah berada di tempat itu untuk memeriksa kejadian yang telah terjadi di tempat tersebut. Setelah memeriksa seluruh goa, Blood Demon menemukan jejak seseorang di dalam goa dan menemukan jejak dua orang di luar goa. Melihat seluruh jejak pertarungan yang ada di tempat itu, Blood Demon berpikir Namgon Chun masih hidup. Blood Demon berpikir seperti itu karena merasakan energi milik Namgon Chun di jeruji besi yang telah terpotong dengan rapi. Blood Demon juga berpikir, jejak dua orang yang ia temukan di luar goa merupakan rekan Namgon Chun. Setelah itu, Blood Demon menghancurkan potongan jeruji yang ia pegang dengan tangannya. Saat itu pula, lumpur basah yang ada di belakangnya bangkit menjadi manusia. Ketika dua manusia lumpur itu memberi hormat kepadanya, Blood Demon yang diselimuti dengan energi yang sangat kuat, memerintahkan dua manusia lumpur itu untuk mencari dan menangkap Namgon Chun dan dua rekannya itu. Sementara itu, di penginapan Yellow Dragon, terlihat penginapan tersebut dikunjungi banyak pelanggan yang datang untuk memesan pangsit. Melihat para pelanggan itu, pemilik penginapan tersebut yang berada di satu sisi, berkata dalam hatinya, "Tumben pesanan pangsit lebih banyak dari biasanya." Saat itu, perhatiannya teralihkan kepada Somi yang sedang makan pangsit dengan sangat lahap. Ia kemudian menyapa Somi, sambil bertanya apakah pangsit yang Somi makan sangat lezat. Somi yang sedang makan, membenarkan perkataannya, berkata kalau semua pangsit itu benar-benar sangatlah lezat. Setelah itu, kita diperlihatkan kejadian beberapa saat lalu sebelum Somi makan pangsit. Saat itu, Somi yang baru saja bangun dari tidurnya merasa sedih, karena ayahnya, Namgon Chun dan Sadohak pergi tanpa mengajak dirinya. Melihat Somi akan menangis, pemilik penginapan mencoba membujuk Somi. Namun karena Somi tetap saja akan menangis, pemilik penginapan langsung menanyakan apakah Somi menyukai pangsit. Saat ini, Somi berkata pangsit di tempat ini 100 kali lebih enak dari semua pangsit yang pernah ia makan. Tiba-tiba saja, sekelompok orang yang ingin makan di penginapan itu menghampiri pemilik penginapan dengan marah-marah. Melihat pemilik penginapan berbicara dengan anak kecil, salah satu di antara mereka berkata, "Jadi selama ini kau hanya berbincang dengan seorang anak kecil? Cepat carikan kami tempat untuk duduk. Jangan buat kami terus-terusan menunggu karena semua tempat telah penuh. Apa kau tahu siapa kami?" Melihat orang yang berada di paling belakang, pemilik penginapan terkejut, karena menyadari orang itu adalah Ma Janggang, seseorang yang dijuluki Raja Pengelana. Pemilik penginapan kemudian meminta maaf, berkata kalau anak kecil yang ada di sampingnya merupakan tamu istimewa, yang berbeda dengan pelanggan biasa. Mendengar perkataannya, orang itu semakin marah, karena mengira pemilik penginapan menyamakan mereka dengan pelanggan biasa. Seketika saja, Ma Janggang langsung menghentikan perdebatan mereka berdua. Saat itu pula, Ma Janggang mendekati Somi. Ketika Ma Janggang akan menyentuh Somi, pemilik penginapan yang mengira Ma Janggang akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Somi, langsung memerintahkan Ma Janggang untuk berhenti. Namun ternyata, Ma Janggang hanya ingin membersihkan pipinya Somi. Melihat apa yang dilakukan Ma Janggang, pemilik penginapan terkejut, tak menyangka pria yang selama ini dikenal kejam, sangat menyukai anak-anak. Saat itu, Ma Janggang dengan lembut memperkenalkan dirinya kepada Somi, sambil menanyakan apakah pangsit yang Somi makan sangat lezat. Somi memperkenalkan dirinya, sambil berkata kalau pangsit yang ia makan sangatlah lezat. Setelah itu, Ma Janggang menatap Somi dengan raut wajah yang tidak dapat dijelaskan. Di saat yang sama, pemilik penginapan terkejut, melihat Woo Hyun, Namgon Chun dan Sadohak telah kembali. Melihat ayahnya, Somi langsung mendekatinya. Di satu sisi, pemilik penginapan langsung memberi hormat kepada Namgon Chun. Melihat Namgon Chun dan lainnya diperlakukan dengan sangat baik, Ma Janggang dan bawahannya terkejut, bertanya-tanya siapa orang-orang itu.
Ketika Wu Hyun dan lainnya segera pergi ke ruangan mereka, Ma Janggang sempat menatap mereka dengan tatapan aneh. Tak lama kemudian, diperlihatkan Kwon Mujin sedang memberitahu semua yang ia ketahui tentang Ma Janggang kepada Wu Hyun. Kwon Mujin berkata, Ma Janggang adalah raja pengelana dan sering menawarkan pekerjaan kepada pengelana lain. Tapi ada satu hal yang membuatnya bingung, kenapa seseorang seperti itu ada di tempat ini. Mendengar perkataan Kwon Mujin, Wu Hyun berkata, selama dia tidak mengganggu urusan kita juga takkan mengganggunya, dan karena urusan kita di tempat ini telah selesai, mari bersiap untuk segera pergi. Malam pun tiba, terlihat Wu Hyun yang sedang menatap langit. Saat itu, Wu Hyun bertanya-tanya, mengapa teknik-teknik yang sudah lama menghilang dari muka bumi bisa muncul kembali. Memikirkan hal itu, Wu Hyun menduga ada seseorang yang sangat berpengaruh ribuan tahun lalu dan masih hidup sampai saat ini mencoba membangkitkan lagi teknik-teknik tersebut. Tiba-tiba saja, Wu Hyun tersenyum, sambil bergumam dalam hatinya. Ada banyak hal yang mengganggu pikiranku, tapi sesuatu seperti ini sedikit lucu, karena aku tak bisa memisahkan diriku dari murim yang kejam ini. Sambil menatap langit, Wu Hyun berpikir mereka harus pergi ke Henan sebelum kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, terlihat Jang dan Kwon Mujin yang sedang mengendarai kereta kuda. Saat itu, Jang bertanya-tanya, mengapa mereka harus ke Henan lagi, padahal dirinya ingin segera pulang. Kwon Mujin berkata, ini perintah master mereka, jadi mereka tak punya pilihan lain selain menurutinya. Tiba-tiba saja, Kwon Mujin merasakan kehadiran sekelompok orang di depan mereka. Ternyata sekelompok orang itu adalah Ma Janggang dan para bawahannya. Jang yang merasa kesal karena Ma Janggang dan bawahannya menghalangi jalan mereka, bertanya apa yang diinginkan Ma Janggang. Di satu sisi, Kwon Mujin yang merasa Ma Janggang ingin melakukan sesuatu yang buruk, segera turun dari kereta kuda dan mengeluarkan pedangnya, sambil memerintahkan Ma Janggang untuk pergi. Ma Janggang tersenyum, sambil menyuruh Kwon Mujin untuk tidak khawatir, karena dia hanya ingin menanyakan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan, Ma Janggang menanyakan, apakah Kwon Mujin tahu sesuatu mengenai 20 hantu. Tak lama kemudian, diperlihatkan Wu Hyun, Ma Janggang, Somi dan lainnya yang sedang makan bersama. Ma Janggang yang sedang memperhatikan Somi, berkata kalau Somi adalah anak yang imut. Ma Janggang juga memberitahu mereka kalau ia mempunyai putri yang seumuran Somi. Setelah itu, Ma Janggang meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Mendengar permintaan maafnya, Wu Hyun meminta Ma Janggang untuk tidak memikirkan hal itu. Tiba-tiba saja, Wu Hyun berkata, jadi maksud dari perkataanmu sebelumnya, para pengelana yang tewas akhir-akhir ini, mayatnya kembali hidup, coba jelaskan lebih banyak padaku. Ma Janggang menjelaskan, para pengelana yang diketahui telah tewas merupakan sekelompok pengelana beranggotakan 20 orang yang dijuluki 20 hantu yang berpakaian aneh dan memakai topeng. Mendengar perkataannya, Sadohak berkata, jadi kau menghentikan kereta kuda kami sebelumnya karena mengira kami berdua adalah 20 hantu itu. Ma Janggang tersenyum, kemudian berkata, tapi setelah berbicara dengan kalian, aku menyadari kalau kalian bukanlah mereka, karena kalian berdua benar-benar berbeda dibandingkan mereka. Di sisi lain, Wu Hyun yang sedang memikirkan hal itu, menebak mayat mereka dibangkitkan dengan teknik penyerapan demon. Di saat yang sama, Jang bertanya-tanya, apakah teknik yang bisa membangkitkan mayat benar-benar ada? Wu Hyun membenarkan perkataannya, berkata kalau teknik seperti itu memang ada, sambil memberitahu mereka teknik seperti itu merupakan salah satu jenis teknik demonik. Mendengar perkataan Wu Hyun, Sadohak yang merupakan seorang pemimpin kultus demonik, berkata kalau teknik seperti itu tidak ada di kultusnya. Tak ingin berdebat dengan Sadohak, Wu Hyun malah memberitahu mereka, kalau teknik yang dapat membangkitkan mayat bernama teknik penyerapan demon. Wu Hyun juga memberitahu mereka, teknik penyerapan demon merupakan teknik milik seseorang yang bernama Divine Black Wind Demon yang mati setelah bertarung melawan Heavenly Demon selama 3 hari 3 malam. Mengetahui hal itu, Sadohak berkata ia tak menyangka ada seseorang yang mampu bertahan melawan salah satu dari 3 Heaven selama 3 hari 3 malam. Namgon Chun yang juga baru mengetahui hal itu, terkejut, berkata ia tak pernah berpikir ada orang lain sekuat itu. Setelah mengatakan itu, Namgon Chun seketika terpikirkan tentang semua teknik yang muncul akhir-akhir ini, yang membuatnya merasa khawatir,
karena berpikir sesuatu yang buruk mungkin saja bisa terjadi. Tak lama kemudian, setelah berbincang beberapa saat, Ma Janggang dan bawahannya segera pergi dari tempat itu, sambil berterima kasih kepada Wu Hyun karena memperlakukannya dengan baik. Wu Hyun yang saat itu sedang menatapnya, hanya diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Malam pun tiba, Wu Hyun secara tiba-tiba meminta izin kepada Somi karena ia harus pergi ke suatu tempat untuk sementara waktu. Somi yang tak ingin ditinggalkan, menanyakan ayahnya akan pergi kemana. Wu Hyun yang tak ingin Somi mengetahui apa yang ingin dia lakukan, hanya menyuruh Somi untuk selalu berada di dekat Namgon Chun. Somi yang selama ini terus menuruti perkataan ayahnya, dengan terpaksa menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Singkat waktu, diperlihatkan Ma Janggang yang sedang berlari dikejar sekelompok orang. Ternyata yang mengejarnya adalah 20 hantu. Pada saat itu, ia merasa sial, karena sebelumnya saat ia dan bawahannya mencari keberadaan 20 hantu itu, ia tak menemukan satu pun dari mereka. Tapi saat ini, 20 hantu itu secara bersamaan muncul, yang akhirnya membuat semua bawahannya yang mengikutinya mati dan dijadikan mayat hidup. Sambil terus-terusan menghindari serangan mereka, Ma Janggang tak tahu harus melakukan apa, karena semua teknik yang ia ketahui tak berpengaruh kepada mereka. Seketika saja, salah satu dari 20 hantu muncul di belakangnya dan langsung menyerangnya. Ma Janggang yang tak dapat menghindari serangan itu, hanya bisa pasrah menerima serangan tersebut. Namun untungnya, pedang besar miliknya secara tidak sengaja membuatnya terselamatkan dari serangan tersebut. Ketika Ma Janggang melirik ke belakang, ia terkejut, melihat salah satu dari 20 hantu yang menyerangnya tadi mati karena kepalanya terpisah dari tubuhnya. Setelah itu, Ma Janggang mendengar suara seseorang yang berkata, "Dari apa yang aku rasakan saat menebas kepala salah satu di antara mereka, aku menebak mereka bukanlah manusia, aku penasaran mereka sebenarnya sehebat apa, tapi ternyata mereka hanya mayat hidup yang bisa berjalan." Ternyata itu adalah Wu Hyun. Wu Hyun yang saat itu sedang memegang pedangnya, menyuruh Ma Janggang untuk beristirahat, karena ia yang akan mengurus semuanya. Setelah menganalisis para mayat hidup itu sesingkat mungkin, Wu Hyun berpikir mereka dikendalikan oleh mayat hidup juga. Karena hal itu, Wu Hyun menebak mayat hidup yang bisa mengendalikan para mayat hidup itu sangat hebat. Ma Janggang yang mendengar perkataan Wu Hyun merasa kebingungan, bertanya apa yang sedang dibicarakan Wu Hyun. Secara tiba-tiba, seluruh tubuhnya Wu Hyun mengeluarkan banyak darah. Di saat yang sama, para mayat hidup itu langsung mengelilingi dirinya. Melihat hal itu, Ma Janggang menyadari serangan yang mereka lancarkan kepada Wu Hyun merupakan serangan tak terlihat yang sangat berbahaya. Tak ingin berdiam diri, Ma Janggang segera berdiri sambil memegang pedang besarnya. Secara tiba-tiba, Wu Hyun dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan mengangkat kakinya, kemudian membenturkan kakinya ke tanah dengan sangat kuat. Saat itu pula, bebatuan yang ada di dalam tanah keluar melayang ke udara. Melihat Wu Hyun masih baik-baik saja setelah terkena serangan yang sangat berbahaya, Ma Janggang sangat terkejut. Ketika bebatuan yang melayang akan segera jatuh, Wu Hyun langsung menggunakan energi tak terlihat untuk membuat bebatuan itu terlempar ke segala arah dengan sangat kuat. Para mayat hidup itu yang terkena bebatuan tersebut tumbang secara bersamaan. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang memperhatikan pertarungan tersebut. Melihat Wu Hyun bisa mengalahkan 20 hantu yang ia kendalikan dengan sangat mudah, ia bertanya-tanya siapa Wu Hyun sebenarnya. Tak diam saja, ia berpikir harus melaporkan semua yang ia lihat ini kepada masternya. Secara tiba-tiba, Wu Hyun yang sedang bertarung tersenyum, sambil melirik ke atas karena menyadari keberadaan pria tersebut. Seketika saja, Wu Hyun muncul di belakangnya, sambil berkata, "Jadi kau mayat yang mengendalikan mayat-mayat itu?" ucapnya dengan raut wajah yang tidak dapat dijelaskan. Melihat Wu Hyun, ia terdiam, berkeringat dingin karena ketakutan, sebab dirinya berpikir pria yang ada di depannya ini bukanlah manusia biasa.